Masuk ITB, orang tua nggak sanggup. Saya kerja praktek, dapat uang di biro arsitek, di kontraktor. Kemudian tingkat 3 kita mendirikan biro konsultan dengan saudara Ismail Sofyan dan saudara Barazali. Tetapi sebelum saya tamat, saya bilang, saya tidak mau jadi arsitek sebagai konsultan. Saya mau jadi developer. Karena arsitek harus mencari pekerjaan yang sudah diciptakan orang lain. Tapi kalau saya developer, saya yang menciptakan pekerjaan. Memang pada dasarnya ayah saya itu dari dahulu sudah punya prinsip. Prinsipnya itu adalah ayah saya tidak manja. Kalau ayah saya mau sesuatu, ayah saya akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya tidak pernah melihat ayah saya itu mengatakan, saya melihat si A atau si B itu sukses, saya iri hati. Tidak. Ayah saya itu tidak pernah iri hati. Tapi ayah saya mengatakan, wah, kalau dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Jadi ayah saya mau mendapatkan sesuatu, tapi ayah saya tahu untuk mendapatkan itu ayah saya harus bekerja sangat keras. Nah, itu yang saya lihat ayah saya berikan kepada kami sebagai contoh. Ya, dia tidak manja, dia sangat independen dalam hal kalau mau apa-apa tuh kerjakan sendiri, dan itu merupakan saya rasa suatu modal yang sangat kuat bagi seseorang untuk sukses, untuk maju. Begitu. Sekarang sukses itu terdiri dari 3 utama, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Integritas tentang moral, kita harus jujur, jangan kita berneko-neko, semua janji harus dipenuhi. Kedua, profesionalisme, kita harus ahli dalam bidang tersebut. Ketiga, entrepreneur, kita harus penuh dengan inovasi. Nah, itu yang membuat satu usaha sukses. Usaha itu kalau dibagi lagi, itu dasarnya, kerangkanya adalah 5D, yaitu dream, cita-cita, desire, keinginan yang luhur. Ketiga, drive, semangat, disiplin, dan determination. Tidak pernah putus asa. Terus kerjakanlah kerangkanya 5D, dasarnya IPE. Nah, itulah yang menjadi dasar utama. Our Constitution, the Pancasila. Saya pertama mendirikan Jaya. 10 tahun kemudian saya mendirikan Metropolitan Group. 10 tahun kemudian saya mendirikan Ciputra Group. Karena saya melihat anak-anak saya sudah mulai lulus universitas. Mereka butuh pekerjaan. Saya tidak mau taruh di perusahaan yang saya join dengan DKI. Saya tidak mau taruh di perusahaan yang saya join dengan yang lain. Jadi saya dirikan sendiri pada waktu umur 51 tahun. Pada waktu itu saya sudah menikah dan suami saya sebelumnya kerja di PT Perencana Jaya. Tapi kemudian di awal tahun 1985-86 kemudian mulai secara nggak langsung membangun grup kami. Nah, adik-adik saya kembali tahun 1990 dan adik ipar saya juga kemudian bergabung dengan kami. Saya mendirikan itu, langsung saya berikan saham kepada mereka, kepada anak-anak saya. Saya sendiri hanya pegang 25%. Yang 75% saya bagi kepada mereka, termasuk istri saya. Saya mengatakan begini sama mereka,
Kalian anak-anak 60%, Israel 15, saya 25. Saya sengaja bagi saham sama kalian, supaya kalian mempunyai tanggung jawab. Dan kalau saya salah, kalian bisa pecat saya. Saya sengaja bilang sama mereka, kalian bisa pecat saya. Saya sengaja berikan kalian mayoritas, supaya kalian tanggung jawab. Nah, itulah yang juga mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka. Sekarang cucu saya dan cucu mantu saya sudah 5 orang kerja di perusahaan kami. Dan paling sulit dari semua adalah memberi contoh. Jadi saya rasa Ciputra Group ini besar karena kita semua keluarga ikut membangun, ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha ini. Dan memang ayah saya menjadi visionernya lah. Jadi yang ayah saya inginkan adalah bukan menunggu ditunjuk sebagai konsultan arsitek atau menjadi pendesainer, tapi ayah saya itu ingin memberikan pekerjaan. Tentu harus mendapat pekerjaan dari pihak lain, tapi minimum memberikan kepercayaan kepada orang lain. Terus berjalannya waktu, ayah saya pikir, wah kalau sebagai kontraktor juga repot lah gitu ya. Maksudnya kontraktor itu kan juga menunggu pekerjaan, terus juga harus ikut tender. Jadi ayah saya bilang, enggak, saya nggak puas kalau hanya sebagai kontraktor. Saya menjadi seorang developer. Jadi developer dalam artinya ada sebidang tanah yang kemudian di planning, dipetak-petak, terus kemudian dibangun, terus kemudian dijual kepada publik lah begitu. Jadi berkembang. Jadi dari seorang arsitek, kemudian seorang kontraktor, kemudian menjadi developer. Nah, itu merupakan awal daripada kemudian adanya perusahaan-perusahaan besar di bawah 3 grup ini. Jadi kan sebagai developer itu waktu itu ayah saya memang aktif di 3 perusahaan. Kita semua tahu kalau di bawah Jaya Group kan ada Bintaro Jaya, ada Project Ancol, ada Hotel Horizon, ada banyaklah yang kemudian diversifikasi ke bidang-bidang lain. Terus kalau Metropolitan Group kan yang paling terkenal tentunya Pondok Indah Group ya. Tapi selain itu juga ada perumahan-perumahan lain, sekarang ada Medland, ada juga yang di luar kota. Jadi begitulah, dan tentu ada Ciputra Group lah yang proyeknya sekarang sudah berjumlah sebanyak 84 proyek di 34 kota. Jadi itu yang kemudian yang memang anak-anak sama cucu-cucunya jadi banyak lah gitu. Nah, jadi sebelum dunia fantasi itu dibangun, ayah saya ada satu waktu melakukan perjalanan sangat lama, 1 bulan. 1 bulan, ada pergi ke Disneyland yang di Amerika, ada pergi ke Amerika Selatan, ada pergi ke Eropa untuk berkeliling melihat kira-kira apalah yang ayah saya bisa bangun di Jakarta. Nah, pada saat itu yang menjadi gubernur kota Jakarta adalah Bapak Ali Sadikin. Jadi Bapak Ali Sadikin berpikir kota Jakarta itu harus pada satu tempat menjadi destinasi turis lokal dan turis luar negeri. Kota ini kan kota metropolitan, kok nggak ada tempat hiburan? Sama seperti Pak Ali Sadikin pernah mengatakan, kok di kota Jakarta kok nggak ada teater? Makanya kan kemudian ada Taman Ismail Marzuki. Jadi titik awalnya seperti itu, dan kemudian ayah saya membawa konsepnya kepada Pak Ali Sadikin. Ini ada satu daerah di Jakarta Utara, memang di situ tempatnya masih belum dirapikan, tapi situ ada laut dan tempatnya cukup luas, accessibility juga bagus. Itu bagaimana kalau di situ dibangun dunia fantasi. Jadi dunia fantasi Ancol itu sebetulnya mulai dirancang tahun 1977, tapi baru dibuka tahun 1985.
Dan memang sejalannya waktu, tempat itu di mana memang notabene menduduki daerah yang sangat luas, itu hampir lebih dari 40 hektar, menjadi satu tempat destinasi turis. The Pancasila. Saya ini seorang developer yang berasal daripada seorang arsitek. Arsitek itu biasanya mencintai keindahan dan juga mencintai konstruksi. Tetapi saya dari arsitek tetap sebagai seorang arsitek, tapi kemudian profesi sesungguhnya menjadi developer. Dan developer itu paling baik kalau menguasai dunia arsitektur dan bisnis. Jadi saya itu otomatis sebagai background mencintai seni, keindahan. Nah, itu terjadi dengan Hendra Gunawan. Pada waktu pertama kali saya lihat pada lebih dari 50 tahun yang lalu, itu lantas hati saya tergetar. Ini lukisan luar biasa. Dan pada waktu saya kenal lukisan dia, itu dia belum terkenal. Dan lukisan belum sehebat sekarang. Belum colorful. Tapi getarannya sudah ada pada waktu itu. Lantas itu saya tertarik. Dan ternyata perjuangan dia waktu muda dan saya waktu muda itu sama. Jadi memang karena ayah saya suka kepada hasil karya daripada pelukis tersebut lah begitu. Jadi kemudian ayah saya mengatakan kepada diri saya bagaimana caranya supaya lukisan-lukisan daripada Hendra Gunawan itu dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Nah, salah satu cara dengan dibangunnya museum di tempat kami, di mana itu satu-satunya museum di seluruh dunia yang hanya diisi oleh lukisan Hendra Gunawan. Dan ini merupakan satu-satunya tempat di mana Anda bisa melihat lukisan Hendra Gunawan sebanyak itu. Dimanapun tidak mungkin. Kami di situ taruh kurang lebih 28 hasil karya. Tidak mungkin dimanapun melihat lukisan Hendra Gunawan di satu tempat sebanyak itu. Terus juga ayah saya memakai lukisan Hendra Gunawan merupakan bagian daripada street aksesoris atau merupakan bagian daripada interior daripada sebuah tempat. Kebetulan kami sudah membeli hak cipta ini daripada keluarga Hendra Gunawan. Jadi kami mempunyai wewenang untuk merepresentasikan lukisan Hendra Gunawan dalam bentuk bermacam-macam lah begitu. Pada waktu saya umur 75 tahun, saya itu bertanya diri saya sudah sukses dalam bisnis, apa lagi yang saya harus kerjakan buat Indonesia? Saya sudah cukup menciptakan lapangan kerja, saya cukup membangun rumah, saya cukup yang lain-lain. Apa saya? Yaitu jawaban saya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, lepaskan mereka dari kemiskinan, pengangguran. Sehingga saya putuskan saya ingin berbuat sosial dalam bidang entrepreneurship. Oleh karena itu saya mulai dengan entrepreneurship. Saya bersyukur saya sudah membangun ada 10 sekolah, dari sekolah taman kanak-kanak sampai SMA, kemudian bisa 4 universitas saya turut menjalankan
yaitu Universitas Tarumanegara, Prasetya Mulia, Universitas Ciputa, dan Universitas Pamanjaya. Saya bersyukur, jarang seorang konglomerat bisa turut serta menjalankan 4 universitas. Dan saya ingin sekarang ada universitas terbuka. Saya senang sekali. Saya akan segera aktif untuk menyebarkan entrepreneur bisa sampai ke pelosok, dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai ke gunung, itu bisa dicapai oleh universitas terbuka melalui online. Ayah saya kan 2 tahun sebelum ayah saya meninggal kan memang ayah saya punya kesehatan sudah makin lama makin turun. Jadi ayah saya sudah kasih tahu kepada kami semua dan kepada direksi-direksi senior, direksi Madya, bahwa ayah saya berterima kasih bahwa selama ayah saya masih cukup sehat, ayah saya melihat kita semua bekerja keras untuk terus melanjutkan proyek atau perusahaan yang ayah saya sudah rintis. Itu ayah saya sampaikan, ayah saya mengatakan terima kasih. Ayah saya masih merayakan ulang tahun yang terakhir, itu yang ke-88 tanggal 24 Agustus.